Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jawaban kami tentang pertanyaan di ujian akhir semester pada mata kuliah e-commerce. Langsung saja sebelum ke pembahasan, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Nama saya Ivan Hidayat, NIM 19. Saya Nur Arif Valiana Mauludia, NIM 29. Saya Ilana Mama, NIM 153. Baik, terima kasih. Langsung saja pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Saudari Nur Afifaliana. Pertanyaan kedua dijawab oleh Yuliana Mama dan pertanyaan terakhir dijawab oleh saya sendiri. Langsung kita membahas soal yang pertama. Saya serahkan kepada pemateri. Baik, kesalahan-kesalahan pada e-commerce kelompok kami adalah yang pertama, Pilgrim Syndrome, yaitu keyakinan para pemilik situs bahwa jika sebuah model bisnis e-commerce tertentu diperkenalkan, maka pelanggan akan datang dengan sendirinya atau dengan otomatis karena daya tarik produk atau servis yang ada. Padahal dengan adanya Field of Dream Syndrome itu tanpa dilakukan adanya promosi secara terus-menerus, maka tidak ada konsumen yang akan membeli produk kami. Yang kedua, ada mitu strategis, yaitu kelompok kami tidak mengetahui dan belum paham dasar-dasar pemikiran dan filosofi yang melatar belakangi penjualan di e-commerce. Penjualan dilakukan apa adanya tanpa mengikuti program-program yang telah disediakan. Lalu yang ketiga, one-time effort mentality, yaitu tidak bertahan lama. Penjualan di e-commerce tidak dalam jangka waktu yang panjang karena produk tidak ada yang terjual, yang menimbulkan rasa bosan untuk mengelolanya. Lalu untuk menindaklanjuti kritikan dari kelompok lain, maka kelompok kami membangun strategi untuk pengoptimalannya. Kritikannya dari kelompok lain adalah performa chat yang masih rendah, yaitu hanya 37%, dan deskripsi produk terlalu singkat. Strategi yang kami lakukan adalah lebih cepat merespon chat dari konsumen, sehingga dapat meningkatkan performa chat dan konsumen akan lebih puas apabila mendapat respon yang cepat, dan memperjelas deskripsi produk sehingga konsumen dapat lebih mudah dalam menentukan produk yang akan dibeli. Itu dari saya untuk jawaban nomor 1. Untuk soal yang kedua, saya serahkan kepada pemateri. Nah, baik, di sini saya akan menjawab soal pertanyaan nomor 2. Yang mana konsep dan pengembangan yang telah kelompok kami lakukan, yaitu konsep bisnis yang dijalankan adalah bisnis berbasis internet atau bisnis online. Dengan adanya tren bisnis online, maka pengembangan e-commerce dilakukan sejalan dengan kebutuhan bisnis yang selalu berubah secara cepat dari waktu ke waktu, harus dikuasai oleh pemilik. Untuk pengembangan yang dilakukan yaitu yang pertama, e-commerce business strategi, di mana perusahaan memanfaatkan e-commerce secara maksimal untuk terus meningkatkan profitabilitas usahanya secara signifikan dan berkesinambungan melalui peningkatan pendapatan. Dan yang kedua yaitu enterprise business processing, di mana membangun kegiatan bisnis yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah bagi pelanggan. Itu saja yang bisa saya jawab, selebihnya saya akan dibagikan kepada materi. Baik, mohon maaf sebelumnya di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dengan pertanyaan tindakan hukum apa yang dilakukan untuk mengamankan bisnis online Anda dan mengantisipasi adanya sengketa dengan konsumen. Jadi di sini sudah jelas dalam UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan telah diatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasanya dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data atau informasi yang ada. Nah, jadi
setidaknya pelaku usaha itu harus mencantumkan data atau informasi sebagai berikut yang sudah tertera di slide PPT, yakni identitas, persyaratan teknis, cara penyerahan barang, pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran, dan seterusnya. Kemudian ada beberapa hal lain yang harus dicermati juga oleh pelaku usaha, yakni yang pertama terkait yurisdiksi. Jadi di sini yurisdiksi atau hukum itu merupakan cara penyelesaian sengketa yang ditentukan oleh pihak terkait atau pemerintah atas segala usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Yang kedua, ini perihal iklan. Jadi iklan di sini adalah sebuah cara penyampaian atau media penyampaian informasi yang menarik tentang keberadaan barang atau jasanya. Nah, iklan ini harus mencantumkan informasi yang benar dan tidak berlebihan. Selanjutnya, mengenai pajak. Nah, di sini terkait pajak sendiri, transaksi perdagangan secara elektronik dikenakan pajak sesuai UU yang ada. Pelaku usaha itu adalah yang menawarkan barang secara elektronik kepada konsumen Indonesia wajib dan tunduk pada ketentuan perpajakan Indonesia karena dianggap memenuhi kehadiran secara fisik dan melakukan kegiatan usaha yang berada di Indonesia. Nah, selanjutnya yakni terkait perdagangan, yakni menggunakan perdagangan apapun ini menggunakan tanda tangan elektronik dan harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Nah, kontrak perdagangan elektronik di sini bisa disimpan dalam jangka waktu tertentu sesuai kontrak yang ada. Nah, selanjutnya perihal bea cukai. Nah, di sini bea cukai sendiri mengenai dokumentasi bukti transaksi elektronik yang diberlakukan terhadap bukti transaksi dilakukan secara tertulis di atas kertas. Selanjutnya yakni yang terakhir tentang kontrak elektronik. Nah, di sini perihal kontrak elektronik di sini kontrak elektronik sendiri itu dianggap sah ketika terdapat kesepakatan kedua belah pihak. Jadi di sini kontrak perdagangan elektronik itu paling sedikit harus memuat identitas para pihak pembeli maupun pihak konsumen, spesifikasi barang yang disepakati, legalitasnya, nilai transaksinya, dan hal-hal lainnya. Tuh. Jadi ini perlu dicermati juga kita selaku usaha. Baik, cukup dari saya. Terima kasih. Kami dari kelompok 12 mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kurang maafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.